Kak Deli, kenapa bersedih hari ini? Iya Kak Natasha, kapan corona ini berakhir ya? Kita sorry nih dengan adik-adik di rumah toh. Iya betul sekali. Kak Tasya juga tidak tahu corona ini akan berakhir kapan, tapi kita yakin dan percaya saja bahwa corona ini akan berakhir. Amin. Iya, amin. Iya. Kita jangan bersedih. Kak Deli masih bersedih lagi? Tidak. Iya, kita tidak usah bersedih adik-adik. Iya. Di rumah kita harus tetap semangat. Semangat, bersukacita. Bersukacita. Yang kita harus bagaimana Kak Deli? Meskipun kita di rumah, kita tetap jaga kesehatan. Kesehatan. Pakai masker, makan makanan bergizi. Bergizi, betul sekali Kak Deli. Nah, Ya. Kita harus semangat. Kak Tasya dan Kak Deli mengundang kita semua bangkit berdiri. Oke, Ya. dan kita akan menyanyi lagu dari terbit matahari. 1, 2, 3. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Ya, adik-adik sekolah minggu di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Untuk itu, kita akan satu dalam doa, dan kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur jikalau pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Tuhan Yesus, sekarang kami akan membaca firman Tuhan. Buka hati kami, berkati kami. Biarlah firman-Mu dapat kami pahami ya Tuhan, dapat kami praktekkan dalam langkah kehidupan kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik yang manis, pembacaan kita saat ini terdapat dalam Markus pasal 11 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-19. Kami baca ya. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya,
Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Demikian pembacaan kita. Shalom, selamat hari Minggu adik terkasih. Bacaan kita tadi terdapat dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu Injil Markus pasal 11 ayat 15 hingga ke-19 dengan perikop Yesus menyucikan bait Allah. Dan sebagai nats, yaitu pada ayatnya yang ke-17b, rumahku akan disebut rumah doa. Dan topik kita yaitu gereja sebagai rumah doa. Adik-adik terkasih, bait Allah atau gedung gereja adalah tempat orang-orang percaya berkumpul untuk beribadah. Di dalamnya boleh berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan. Dalam bacaan kita, yang mana bahwa Yesus marah dan mengusir orang-orang yang ada di dalam bait Allah. Mengapa Yesus melakukan itu? Karena bait Allah adalah rumah doa yang suci dan kudus. Tetapi mereka mempergunakan itu sebagai tempat berjual beli seperti di pasar. Saking marahnya sehingga Tuhan Yesus menjungkir balikkan meja dan kursi, serta melarang orang-orang untuk membawa barang-barang mereka melewati halaman bait Allah. Adik-adik terkasih, mereka mempergunakan akan gedung gereja ini untuk berjual beli, untuk mencari keuntungan mereka sendiri. Sehingga lewat firman Tuhan, lewat bacaan kita, bagaimana Yesus menegaskan bahwa bait suci adalah rumah doa yang kudus. Tuhan ingin agar bait Allah atau gedung gereja itu menjadi tempat yang bersih dan suci. Karena disitulah orang-orang percaya mereka dapat berjumpa dan berbicara dengan Allah melalui doa. Markus 11 ayat 17b mengatakan bahwa rumahku akan disebut rumah doa. Sehingga ketika orang-orang mereka mempergunakan bait Allah sebagai tempat berjual beli, Yesus menegur mereka. Bahkan Yesus menegur imam, tapi juga pengurus bait Allah. Mengapa? Karena mereka mengizinkan akan orang-orang non-Yahudi untuk mereka berjualan dan bukan pergi untuk berdoa. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Bila kita melihat kondisi saat ini, seringkali bahwa kita dapati ketika orang di dalam gereja, mereka bercerita antara satu dengan yang lain, bahkan tertawa. Dan lebih parahnya lagi bahwa
mereka bermain HP. Entah disengaja atau tidak, tetapi ini adalah kebiasaan yang tidak baik. Yesus menegur kita agar kita kembali memfungsikan gereja sebagai rumah doa. Adik-adik terkasih yang Tuhan Yesus kasihi, kita meyakini bahwa gedung gereja sebagai rumah doa untuk semua bangsa. Dengan kita mau mengajak teman kita untuk mau rajin beribadah di gereja, serta membangun relasi sesama anak Tuhan, tanpa membedakan latar belakang suku, status sosial, ekonomi, dan yang lain-lain. Jadi adik-adik terkasih, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, agar kita boleh mempergunakan gereja sebagai rumah doa. Dan kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga bait Allah. Bagaimana kita menjaganya? Yaitu kita dengan rajin beribadah di gedung gereja, tapi juga kita boleh menjaga kebersihan di dalam gereja. Begitu pula, kita tidak boleh makan dan minum di gereja. Adik-adik terkasih, dengan kondisi kita saat ini, pandemi COVID-19, yang mana bahwa kita dipatasi, apalagi untuk adik-adik tidak bisa kita beribadah di gereja. Nah, bagi adik-adik yang masih kelas indria, kelas anak kecil dan juga tanggung, adik-adik bisa beribadah di rumah dengan dipandu oleh orang tua. Tetapi bagi adik-adik yang remaja, adik-adik bisa beribadah di gereja, baik itu jam 9 pagi ataupun jam 5 sore. Tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Perhatikan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sekali lagi lewat firman Tuhan di saat ini, bahwa gereja sebagai rumah doa, Tuhan ingin supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh memfungsikan gereja itu dengan baik. Sebagai rumah doa, berarti di situ kita berdoa, ya, kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji, menyembah Tuhan. Untuk itu mari kembali lagi kita mau mempergunakan gedung gereja dengan baik dan kita rajin beribadah di gereja. Kiranya lewat firman Tuhan ini, Tuhan senantiasa mau menolong kita. Tuhan berkati kita. Amin. Mari adik-adik kita ada di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah sahabat kami anak-anak. Kami percaya bahwa kegiatan kami di hari ini dalam sekolah minggu, Engkau memberkati. Sebagai anak-anak, kami datang mendoakan seluruh kehidupan orang tua kami dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka. Tuhan sayang, Tuhan jaga, Tuhan memberkati orang tua kami. Biarlah mereka tetap menjadi pendamping yang terbaik dalam mendidik, mendewasakan, membina kami untuk hidup di dalam takut akan Tuhan dan pengenalan Tuhan. Bapa yang kekal kudus, sahabat kami anak-anak, kami berdoa bagi kami semua dalam setiap tumbuh kembang kami. Baik kami dari jenjang indria sampai pada kami di dalam jenjang remaja. Tuhan memberkati kami dalam segala pendidikan, tumbuh kembang kami, bahkan setiap proses yang boleh kami jalani. Jadikan kami anak-anak yang tumbuh di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Anak-anak yang patuh dengar-dengaran kepada orang tua, menghargai setiap jeri lelah orang tua. Pelihara kami di dalam pendidikan yang boleh kami jalani. Dimanapun kami ada, biarlah Tuhan, dalam kasih dan kemurahan-Mu Engkau bentuk kami menjadi anak-anak yang terbaik. Jauhkan daripada kami semua sakit, penyakit, sampai pada bayang-bayang maut. Lalu biarlah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan jaga, Tuhan sayangi kami anak-anak. Kami berdoa bagi para pengasuh dengan segala program-program mereka. Tuhan memberkati segala pelayanan mereka. Jadikan kakak pengasuh kami
pribadi yang baik untuk senantiasa mendidik, mendewasakan kami di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Bapa yang kekal kudus, kami berdoa pun bagi pelayanan firman Tuhan. Kami berdoa pun bagi setiap para pelayan Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan pun ada bagi mereka dalam segala hari-hari hidup mereka. Bapa, terima kasih. Dengan setiap kondisi yang ada, Tuhan boleh memberikan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mempertaruhkan segala kondisi terkait dengan pandemi COVID-19. Tuhan jaga, Tuhan sertai kami anak-anak. Dan biarlah kami selalu patuh pada protokol kesehatan. Walaupun kami beribadah di rumah, tetapi biarlah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, kami tetap tumbuh di dalam apa yang Tuhan inginkan. Tuhan, ini doa dan sembahyang kami. Kami akan menjalani kehidupan kami, tapi kami percaya Tuhan tetap menjadi sahabat yang terbaik bagi kami anak-anak. Lalu ini Bapa, doa dan sembahyang kami. Dalam nama Yesus Kristus, sobat kami anak-anak kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menyanyikan suatu lagu yaitu Buah-Buah Roh. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Buah-Buah Roh. Ada masih ingat lagu Buah-Buah Roh? Ya, kita akan menyanyi lagu Buah-Buah Roh. 1, 2, 3. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Iya adik-adik, sekarang ibadah kita telah selesai. Semoga apa yang telah disampaikan oleh para pengasuh, adik-adik di rumah bisa memahami dan bisa mengerti. Dan ingat selalu bahwa kita akan selalu pakai masker, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan semoga materi-materi yang disampaikan oleh para pengasuh itu bisa diingat oleh adik-adik di rumah. Dan gereja itu adalah tempat ibadah. Jadi kalau kita beribadah, kita harus tetap fokus dan setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sampai jumpa. Kita akan bertemu di lain waktu. Dadah, shalom adik-adik.